Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar menjadi khalifah pertama selama kurang lebih 2 tahun, yakni dari tahun 632 hingga 634 Masehi. Sementara Umar menjadi khalifah dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, penyebaran Islam diperluas hingga keluar dari Jazirah Arab, yakni wilayah Irak dan Suriah. Pun begitu di masa Umar bin Khattab. Wilayah Islam kian diperluas hingga ke Libya, Persia, Irak, Armenia, Khurasan, Nisabur, Azerbaijan, Syria, Yordania, dan Baitul Maqdis di Yerusalem. Meski menjadi khalifah dengan daerah yang berhasil ditaklukkan sangat luas, namun Abu Bakar dan Umar bin Khattab hidup dalam kesederhanaan. Keduanya tidak tinggal di istana megah dan berpakaian mewah. Bahkan Abu Bakar yang semasa mudanya sangat kaya raya, saat meninggal tak meninggalkan sepeser pun harta. Semua hartanya sudah disedekahkan untuk perjuangan Islam. Hingga Aisyah, putri Abu Bakar, bingung dengan kain apa yang nanti akan mengkafani Abu Bakar jika wafat. Aisyah, istri Rasulullah SAW, sempat menanyakan hal itu kepada sang ayah. "Dengan baju yang biasa aku pakai saat makmum sholat bersama Rasulullah," jawab Abu Bakar. Aisyah tahu baju itu sudah usang, bahkan dia pun menawarkan untuk membeli kain kafan baru. Namun Abu Bakar menolaknya. Menurut Abu Bakar, yang hidup lebih berhak menggunakan barang yang baru ketimbang orang yang meninggal. Dan pada Senin 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq wafat. Atas permintaannya, Abu Bakar dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Adalah Umar bin Khattab bersama dengan Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Abu Bakar yang memakamkan jenazah Abu Bakar. Sang raja itu dimakamkan dengan kain kafan lusuh bekas baju yang biasa dia pakai untuk makmum sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menggantikannya sebagai khalifah. Sama seperti Abu Bakar, Umar juga hidup sederhana saat memimpin umat Islam, meski wilayah kekuasaannya semakin luas. Kesederhanaan Khalifah Umar ini sempat membuat warga Yerusalem terkecoh. Al-Kisah, pada tahun 637 Masehi, saat pasukan Muslim berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab diundang ke Yerusalem. Berangkat dari Madinah, Umar hanya ditemani oleh seorang pembantunya. Mereka berdua mengendarai seekor unta secara bergantian. Sesaat Umar yang menaiki unta, berikutnya pembantunya yang menaiki unta. Begitu seterusnya bergantian selama dalam perjalanan. Saat memasuki Yerusalem, giliran Umar yang kebagian jatah memegang tali kekang unta, sementara sang pembantu naik di punggung unta. Sang pembantu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang memegang tali unta. Tuan seharusnya yang naik di punggung unta." Namun Umar menolak karena sesuai kesepakatan mereka berdua. Kebetulan saat masuk wilayah Yerusalem, kini giliran sang pembantu yang naik di punggung unta. Warga Yerusalem pun mengira bahwa yang berada di atas unta tersebut adalah Khalifah Umar bin Khattab. Sementara laki-laki berbaju tambalan yang menarik unta itu adalah pembantunya. Padahal justru laki-laki berbaju tambalan itulah Khalifah Umar bin Khattab. Kesederhanaan juga ditanamkan Umar kepada pasukan Islam waktu itu. Maka ketika dia melihat tentara Islam mengenakan baju mewah saat berhasil merebut kembali Baitul Maqdis, Umar sempat menegur, "Aku lihat kalian telah berubah karena tak terpengaruh kemewahan. Aku berhentikan kalian karena bermewah-mewah dengan pakaian. Sesungguhnya untuk mencapai keberhasilan hanya bisa dilakukan dengan mengikuti sunnah Rasulullah," kata Umar kepada pasukannya. Namun rupanya pasukan Umar mempunyai alasan menggunakan pakaian tersebut saat itu. "Kami memakai pakaian ini karena dapat menahan tikaman senjata musuh. Karena itulah kami selalu memakainya," kata mereka kepada Khalifah Umar bin Khattab menjelaskan.
Dan Umar bin Khattab pun tidak jadi marah. Dia mengizinkan pasukannya tetap menggunakan pakaian tersebut. Namun, sang Amirul Mukminin yang mendapat julukan Al-Faruq dari Rasulullah SAW itu tetap memilih menjadi khalifah yang sederhana hingga wafatnya pada 27 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar tidak menumpuk kekayaan. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tidak pernah duduk di singgasana megah sebagaimana raja yang daerah kekuasaannya begitu luas. Mereka ibarat dua raja tanpa singgasana. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.